Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang bertemu kembali dengan kalian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Hari ini berarti tujuan pembelajaran kita adalah mampu menentukan struktur kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang kedua mampu menentukan unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, berarti hari ini yang akan kita lakukan, langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan mencermati teks laporan percobaan. Setelah itu nanti kita akan menelaah struktur laporan percobaan, kemudian langkah berikutnya kita akan menelaah unsur-unsur kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Seperti kalian ketahui bahwa struktur laporan percobaan yang pertama ada tujuan, ada alat bahan, kemudian ada langkah-langkah ataupun prosesnya, yang keempat hasil percobaan, dan yang kelima simpulan. Silakan kalian cermati teks laporan percobaan yang berjudul Percobaan Membuat Pelangi. Nah, di sini dalam tujuannya kalian akan melihat ternyata tujuannya adalah menguji tentang proses terbentuknya pelangi. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk dan bagaimana prosesnya. Kenapa tujuannya tidak berbunyi membuat pelangi atau percobaan membuat pelangi? Nah, di sini berbeda. Jika kita mengambil tujuan berbunyi percobaan membuat pelangi, maka itu akan menjadi teks prosedur. Tetapi ketika kita menuliskan tujuannya adalah menguji proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk dan bagaimana prosesnya terjadi, maka itu menjadi teks laporan percobaan. Berarti jelas perbedaannya dari dua teks tersebut, yang teks laporan percobaan sifatnya lebih ke sains, gitu ya. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, di sini nanti alat dan bahan itu isinya adalah alat-alat apa saja yang digunakan di dalam percobaan tersebut. Demikian juga dengan bahan apa yang digunakan. Selanjutnya, langkah-langkahnya. Proses percobaan tersebut dilakukan secara runtut dan sistematis, dipaparkan. Hasil apa yang terjadi dengan percobaan tersebut disampaikan, dan kemudian sampailah pada simpulan. Kalau di sini kita melihat pada laporan percobaan membuat pelangi, bisa disimpulkan bahwa terjadinya karena sinar matahari yang memantul pada tetesan air, kemudian terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadi pemisahan warna pada cahaya, yang tadi awalnya cahaya hanya berwarna putih, tetapi pada proses terciptanya ada banyak warna, gitu ya. Isi laporan percobaan tersebut berarti kalau kita menulisnya, yang pertama harus ada judulnya, kemudian tujuannya, alat bahannya, langkah-langkah ataupun proses, hasil, dan simpulannya. Nah, anak-anakku, berarti berdasarkan struktur yang tadi kita bicarakan, jelas bahwa teks laporan percobaan tersebut berisikan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, teks laporan percobaan ditulis setelah percobaan selesai dilakukan. Namanya juga teks laporan, maka tentunya sifatnya, isinya berupa laporan, gitu ya. Bukan sebaliknya yang kita lakukan, kita menulis dulu laporannya, baru kita melakukan percobaannya. Itu namanya bukan teks laporan, tapi teks perencanaan. Nah, jangan keliru, lakukan dulu percobaannya,
baru tulis laporannya. Berarti jelas kapan ditulisnya? Setelah percobaan dilakukan. Apakah ada nama lainnya? Ya, seringkali orang menyebutnya dengan teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan atau hipotesis. Nah, hipotesis ini harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan melakukan percobaan terlebih dahulu. Apakah benar dugaan awal dari hipotesis itu? Sehingga perlu diuji kebenarannya melalui percobaan yang harus dilakukan. Kemudian, apakah laporan percobaan ini harus didukung dengan teori? Tentu demikian, lebih baik. Dengan adanya kajian teori, berarti teks laporan percobaan ini terpercaya, sehingga tidak terkesan kamu hanya menuliskan pendapat-pendapatmu saja, gitu ya. Jadi besok ketika kalian mulai mencoba menulis sebuah laporan percobaan, masukkan juga hipotesismu, dugaan awalmu, kemudian yang lainnya tambahkan dengan kajian-kajian teorinya, sehingga membuat laporan percobaanmu semakin terpercaya. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Kita ke unsur-unsur kebahasaan atau aspek-aspek kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, cirinya adalah adanya penggunaan aspek umum atau kelompok. Misalnya mamalia, gitu ya. Kemudian ada keluarga kucing. Jadi kucing termasuk mamalia. Atau misalnya dalam kalimat lainnya, kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Nah, sini ada generik begitu ya, umum, kelompok. Yang kedua, adanya istilah teknis atau kata teknis. Di dalam teks laporan percobaan, istilah teknis yang sering digunakan berkaitan dengan bidang IPA. Misalnya rantai makanan, kemudian ekosistem, fotosintesis, karnivora, omnivora, dan lain-lain. Ada banyak. Ciri berikutnya, adanya penggunaan kata benda atau frasa benda. Perbedaan antara kata benda dan frasa benda. Jika saya menyebutkan ekosistem, maka itu adalah kata benda. Tetapi jika saya menyebutkan rantai makanan, maka itu adalah frasa benda. Apa perbedaannya? Perbedaannya tentu, kalau frasa adalah gabungan kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi jabatan. Nah, di sini frasanya menduduki fungsi kata benda. Biasanya kalau kita tuliskan dalam kalimat, frasa itu nanti bisa duduk sebagai subjek ataupun sebagai objek. Karena biasanya kata benda, dia menduduki fungsi-fungsi tersebut. Kalau kata, ingat hanya satu kata, gitu ya. Ciri kebahasaan berikutnya, adanya kata tugas. Apa kegunaannya? Untuk menjaga agar tulisan tetap koheren atau padu. Jadi dia akan menyambungkan antara klausa yang satu dengan klausa berikutnya agar menjadi satu kesatuan. Contoh, ketika, lalu, kemudian, ya, dan lain-lain. Misalnya dalam kalimat, setelah air dididihkan dalam suhu 100 derajat Celcius, lalu teteskan asam cuka. Seperti itu. Itu contoh penggunaan kata tugas agar kalimat menjadi padu, gitu ya. Berikutnya adanya kalimat fakta. Jelas di dalam sebuah teks laporan percobaan tidak diperkenankan menggunakan kalimat pendapat atau opini. Jadi, sifat subjektivitas di dalam sebuah laporan tidak boleh. Harus bersifat objektif. Fakta-fakta yang ada itulah yang harus dipaparkan.
apa yang terjadi di dalam sebuah percobaan, itulah yang akan kita kemukakan. Selain itu, tentunya agar laporan percobaan menjadi sebuah laporan yang baik, sampaikan dengan data yang akurat, bisa angka, foto, grafik, bahkan peta. Selain itu, adanya penggunaan kata bilangan atau numerelia. Contoh 1, 2, 3, keempat, kelima itu merupakan kata bilangan atau numerelia. Contoh dalam kalimat: masukkan 2 tetes pewarna makanan. 2 tetes, 2 numerelia. Langkah kelima, kita harus memotong bagian ranting. Itu contoh. Ciri berikutnya adalah penggunaan kata kerja. Jelas karena di dalam laporan percobaan ini menggambarkan aksi, maka tentunya kata kerja akan sangat dominan di dalam teks ini. Berikutnya, tidak ada urutan waktu di dalam teks laporan percobaan. Yang ada hanyalah urutan kegiatan. Contoh, setelah larutan Fanta dan minyak goreng dimasukkan, kemudian tablet J-School dimasukkan. Lalu lihat apa yang terjadi. Nah, berarti di sini urutan kegiatan, bukan waktu. Oke? Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran kita tadi, saya ingin melihat seberapa pemahaman kalian terhadap materi. Coba kalian kerjakan tugas yang ada di buku Bahasa Indonesia. Bacalah tentang percobaan jaringan silem yang ada di buku paket. Kemudian kalian mencoba untuk menelaah struktur laporan percobaan dan unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Nah, di sana nanti akan terlihat seberapa pemahamanmu terhadap pembelajaran kita hari ini. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.